Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, ma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ar-rabi'ah as-sabru 'alal adha fi. Yang keempat, bersabar terhadap gangguan fihi padanya. Kembali ke mana? Sama dengan ini. Semuanya kembali ke ilmu. Berarti bersabar di sini terhadap gangguan fihi dalam ilmu. Dalam ilmu. Sementara ilmu itu melingkup beramal di atas ilmu. Berdakwah juga, ilmu juga melahirkan dakwah. Bahkan ilmu beriringan dengan kesabaran. Kalau gitu bersabar terhadap gangguan fihi dalam ilmu, masuk di dalamnya dalam menuntut ilmu, dalam mengajarkan ilmu, dalam mendakwahkan ilmu. Baik. Dalilnya, watawasaw bis sabar. Watawasaw bis sabar. Saling memberi wasiat, nasihat untuk bersabar. Saling memberi nasihat untuk bersabar. Sabar dalam iman, dalam amal, dalam tawassaw bil haq. Baik. Kemudian pada kalimat tawasaw sabar sama dengan tawasaw bil haq. Tawasaw saling. Artinya mengajak, menyeru untuk bersabar itu harus dalam kondisi siap pula diajak untuk bersabar. Dan memahamkan kepada kita bahwa sabar ini diperlukan untuk semuanya. Saya perlu bersabar, antum perlu bersabar. Siapapun ini perlu kesabaran. Karena itu jalan keselamatannya tawasaw, saling
memberi wasiat, saling memberi nasihat untuk bersabar. Baik. Dan sabar di sini melingkup sabar terhadap hukum kauni dan hukum syar'i. Wasbir li hukmi rabbik. Sabarlah engkau terhadap hukum Rabb engkau. Asal makna sabar adalah al-habs, menahan. Kalau orang Arab bilang qutila fulanun sabra, si anu wafat terbunuh dalam keadaan sabar. Si anu wafat dalam keadaan sabar, maksudnya dalam keadaan terkurung, dalam keadaan terkurung, terpenjara. Karena asal makna sabar adalah memenjara. Karena itulah bersabar itu tidak lepas dari makna asal secara bahasa ini, yaitu memenjara hati, memenjara lisan, dan memenjara anggota tubuh supaya tetap di atas hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan uraian kesabaran itu pada kalimat hukum syar'i, pada kalimat hukmu rabbik. Fasbir li hukmi rabbik. Sabar engkau terhadap hukum Rabb engkau. Jadi kalimat fasbir li hukmi rabbik, perintah bersabar di sini terhadap hukum Rabb. Hukum Rabb. Hukum Rabb ada dua. Ada kauni, ada syar'i. Hukum kauni, hukum Allah yang bersifat kauni, pasti terjadi. Tak mungkin tidak terjadi. Seperti dalam doa, madin fiyya hukmuk, telah lalu hukummu kepadaku. Hukum kauni memang sudah lalu, sudah ditetapkan. Tak mungkin tidak terjadi. Yang kedua, hukum syar'i. Hukum syar'i, dan ini melingkup
pelaksanaan perintah, al-awamir dan an-nawahi, meninggalkan larangan. Hukum kauni, hukum Allah yang bersifat pasti. Allah tetapkan begini dan begitu, sakit dan seterusnya, terjadi wabah, terjadi ini, ketentuan pasti. Maka bersabar terhadapnya. Hukum syar'i, perintah. Sabar terhadap perintah, sabar dalam melaksanakannya. Sabar dalam melaksanakannya sehingga tidak lewat batas. Adapun larangan, maka bersabar dalam meninggalkannya sampai menjauhi sebab-sebabnya. Baik. Kalau kita hubungkan dengan di atas, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam beramal, sabar dalam berdakwah. Saat menuntut ilmu, ada hukum kauni, ada hukum syar'i. Sabar di situ. Menuntut ilmu itu sendiri hukum apa? Syar'i. Sabar. Terus menuntut ilmu. Belajar, sabar. Terus saat menuntut ilmu, ada ketentuan-ketentuan Allah yang bersifat pasti, yang Allah sudah tetapkan, kita kena ini dan seterusnya, maka sabar. Sabar dalam beramal. Termasuk amalan menuntut ilmu. Salat dan seterusnya. Sabar dalam melakukan amalan-amalan ini. Tak terjadi sesuatu yang merupakan ketentuan syar'i, maka bersabarlah di atasnya. Demikian pula dalam dakwah. Dakwah adalah al-awamir, hukum syar'i, sabar di dalamnya. Terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kesulitan, penderitaan, maka bersabar di dalamnya. Sebab itu pasti harus dilewati. Baik. Jadi pembahagian sabar terhadap hukum kauni dan syar'i itu sejalan dengan bersabar dalam menuntut ilmu, dalam beramal, dalam berdakwah. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan pembahasan tentang jihad. Disebutkan pembahasan tentang jihad. Luas pembahasan beliau tentang jihad yang asal maknanya adalah pengerahan segenap kemampuan sampai batasnya.
Dan beliau menjelaskan di antara jihad, jihadun nafs, jihad melawan diri. Dan jihad melawan diri ini 4 kewajiban awal ini. Jihad melawan diri ini adalah 4 kewajiban pertama ini. Lawan diri kita, kerahkan segenap kemampuan supaya berilmu, belajar, memahami, mengerti, meyakini, mengimani, tidak ragu, tidak bodoh. Jenjang kedua, lawan diri, kerahkan segenap kemampuan agar supaya diri ini beramal dengan amalan soleh di atas petunjuk baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Baik, yang ketiga, jihad nafs yang ketiga, lawan diri ini agar supaya tertuntun dia bisa berdakwah, bisa mengajak, menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Kemudian selanjutnya melawan diri agar supaya bisa bersabar. Sebab diri itu kita tercipta zaluman jahula. Zalim, bodoh. Zaluman jahula. Karena itu perlu dilawan supaya dia bisa berilmu. Selamat dari kejahilan dan kezaliman. Perlu dituntun diri ini supaya beramal di atas amalan soleh, selamat dari kejahilan dan kezaliman. Bahkan tuntun supaya lebih hebat lagi, lebih baik lagi untuk terlibat dalam menyampaikan kebenaran. Selanjutnya, tuntun diri untuk bersabar di atasnya. Jadi 4 ini adalah 4 jihadun nafs yang kata beliau, dengan ini seseorang menjadi Rabbani. Menjadi Rabbani. Orang yang mencapai derajat tertinggi melalui ilmunya. Mencapai derajat tertinggi melalui ilmunya. Sebab dengan ilmunya dia jadikan bermanfaat, jadi amalan, dia sebarkan dan dia bersabar di atasnya. Derajat tertinggi ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kapan? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka menjadi imam-imam. Imam itu tertinggi, panutan sudah, yang memberi petunjuk dalam kebaikan. Kapan itu? Tak kala bersabar dan mereka terhadap ayat-ayat kami yuqinun, dia ilmui, dia yakini, dan terus. Gimana caranya? Dia ilmui, dia amalkan semakin yakin, dia dakwahkan semakin yakin, dan dia sabar terus di situ. Dengan ini
merangkat menjadi a'immah, imam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita terus kokoh di atas agamanya, untuk berilmu, beramal, berdakwah, sabar di dalamnya, dan menjadikan kita menjadi panutan-panutan dalam kebaikan yang senantiasa bermujahadah dalam menuntut ilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar di atas ilmu. Baik, cukup itu. Tasmi' matan ini, mannya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oh iya, sebelumnya pelajaran malam